Kami dari kelompok 3 akan melakukan pemasangan dan pembangunan PLTS. Saya Muhammad Farul. Saya Muhammad Faisal Abdul Farisi. Saya Alfian Ahmad Jamba. Saya Adwi Jaya Nurdansyah. Saya Meli Gustina. Saya Muhammad Bayu Dwi Sadewo. Saya Tangkar Putra. Saya Muhammad Agus Fadil. Inilah hasil kerja kelompok kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Di sini kita akan merembukan bagaimana kerja kita nanti waktu di lapangan untuk merangkai rangkaian panel surya. Oke, pertama kita akan melakukan lihat di sini kita sudah memakai semua APD ya. Dari lengkap dari helm, baju dan juga sarung tangan dan juga sepatu safety. Lalu di sini kita sudah membuat diagram wiring dari rangkaian panel yang akan kita susun nanti, dan juga kita sudah mengecek peralatan yang ada di warehouse. Yang gimana? Sudah lengkap ya, dan jika kurang bisa kita nanti. Lalu di sini untuk tahapan pertama nanti dari divisi mekanikal dulu ya, menyusun rangkaian dudukan panel dan juga Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahap pertama kita cek APD kita dulu, dimulai dari helm. Siap. Lalu sarung tangan. Siap. Lalu wearback. Siap. Kemudian safety shoes. Siap. Oke. Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita lakukan jargon kita terlebih dahulu. PLTS kelompok 3. Aman. Oke. Siap.
Ya baik, sebelum kita melakukan pembangunan dan pemasangan PLTS, ada alat kerja yang kita gunakan, yaitu antara lain yang pertama ada kunci L ukuran 6, kemudian ada kunci pas ukuran 8, dan juga ada kunci T ukuran 10, di mana ketiga kunci ini tadi berguna untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Kemudian yang selanjutnya ada tang crimping atau tang skun, di mana kegunaannya untuk mengkrimping skun. Lalu selanjutnya ada tang potong, kegunaannya untuk memotong kabel. Kemudian ada tang kombinasi, bisa digunakan untuk memotong kabel, bisa juga untuk mengencangkan. Lalu selanjutnya ada tang kupas, di mana ini berfungsi untuk mengupas kabel. Kemudian ada juga obeng plus, kemudian ada juga obeng min. Kemudian selanjutnya ada kabel ukuran 3,3 mili, di mana ini untuk kabel power. Kemudian ini ada juga kabel grounding, dan selanjutnya ada kabel ukuran 1,5 mili, di mana ini berguna untuk menyambungkan komponen. Ya baik, selanjutnya ada mid clamp, di mana ini berfungsi atau berguna untuk menghubungkan antar panel. Kemudian yang selanjutnya ada end clamp, di mana ini berfungsi untuk mengunci ujung panel. Kemudian ini ada dudukan frame. Baik, selanjutnya kita juga menggunakan MC4 tunggal, dan juga kita menggunakan MC4 paralel. Selanjutnya kita juga menggunakan skun Y, skun I, dan juga skun untuk kepala aki. Baik, itu Alat saja. ukur yang digunakan pertama adalah solarimeter. Solarimeter berfungsi untuk mengukur radiasi sinar matahari dengan cara menghidupkannya dan mengarahkannya ke arah sumber matahari. Kemudian ada tang ampere untuk mengukur arus dan tegangan. Cara mengukur arusnya, kabel dimasukkan ke dalam lubang dengan cara dibuka. Kemudian ada multimeter dengan cara untuk mengukur arus tegangan. Caranya jika ingin mengukur tegangan, masukkan kabel ke arah volt. Kemudian jika ingin mengukur tegangan AC ke arah sini, kemudian ini untuk volt. Kemudian jika ingin mengukur arus, kita pindahkan kabel merah ke arah arus. Kemudian hidupkan lagi ke arah sini. Ini ada untuk mengukur DC. Jika ingin merubahnya ke AC, tekan tombol kuning. Ini untuk mengukur arus AC. Baiklah, kemudian ada infrared thermometer. Cara menggunakannya adalah menembakkan cahaya merah ke arah bawah panel surya. Kemudian ada torchbook. Torchbook adalah tempat menyimpan alat-alat ukur. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Sekian. Saya akan menjelaskan komponen dari PLTS, di mana terbagi menjadi dua, yaitu komponen utama dan juga komponen pendukung. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama terlebih dahulu. Pertama yaitu ada SCC. Di sini SCC berfungsi sebagai pengatur arus yang masuk ke DC, di mana jika arus di baterai sudah terisi penuh, maka pengisian ke baterai akan terputus dan tegangan yang masuk dari panel mundur. Kemudian ada inverter. Fungsi inverter di sini yaitu merubah arus DC menjadi arus AC. Lalu kemudian baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan daya. Lalu saya akan menjelaskan komponen bantu dari PLTS. Yang pertama yaitu ada MCB-DC. Di sini sebagai saklar pemutus bagi rangkaian sekitarnya. Lalu ada SPD-DC sebagai penangkap petir. Kemudian MCB-DC 2 buah sebagai pemutus juga. Lalu ada display untuk menampilkan baterai dan isinya. Kemudian ada SPD-AC. Di sini fungsinya yaitu sebagai penangkap petir bagi beban dan juga inverter. Kemudian ada energi meter, berfungsi sebagai untuk melihat tegangan dan arus di beban. Dan terakhir yaitu
MCB AC 1 pasang, berfungsi sebagai pengaman arus beban loop. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang komponen PLTS utama dan bantu. Sekian dan terima kasih. Pertama, setelah adanya tempat untuk dudukan pipi, kita akan memasang frame untuk dudukan pipinya. Selanjutnya ini pemasangan rel di tempat dudukan frame yang sudah kita pasang tadi. Bentar dulu ya. Selanjutnya ya ini pemasangan rel ke tempat dudukan yang kita pasang tadi. Masukkan rel tersebut ke dudukan frame antara kiri dan kanan harus seimbang. Baru kita kencangkan menggunakan kunci L. Lagi. Untuk pemasangan relnya, pastikan permukaannya rata dengan frame dudukan. Baru dikencangkan seperti ini. Sudah rata. Oke. Pada saat meletakkan modul PV, pastikan dudukan kabel harus berada di posisi atas agar mudah dijangkau saat pemasangan. Dan pastikan kutub positif dan negatif kabel tidak bersatu. Sekarang kita pemasangan endpoint pada solar panel. Pasangan pada endpoint kita beri jarak sekitar 5 cm. Untuk menghubungkan panel surya yang satu dengan yang lainnya, Menghubungkan maka enggak, Cik? Mengencangkan enggak? digunakan min clamp. Oke. Wajah,
No, Hold dulu Pak, ke situnya tadi tuh. Tidak kata hold deh. ada. Cuman ini tangan kedua. Salah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Fajrin dari kelompok 3 PLTS Sumatera Selatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya yang mana pada saat sekarang ini telah kita pasang. Dan jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana rancangan ataupun juga wiring pada penyambungan kabel dari tiap-tiap komponen, dari modul di luar hingga sampai ke dalam panel box di dalam ini. Yaitu yang pertama dimulai dari DC junction box, yang mana di dalam DC junction box ini sendiri terdapat sebuah MCB yang merupakan MCB DC, dan kemudian satu lagi merupakan SPD, yaitu surge protection arrestor yang berfungsi sebagai penyalur arus hubung singkat yang berupa grounding. Di sini ada kabelnya yang tersambung kepada terminal, yang dimana terminal ini sendiri kita sambungkan
terus sampai ke bawah, yaitu pentanahan. Nah, kemudian di sini di atas yaitu tegangan input yang berupa terdapat tanda plus dan minus yang merupakan fasa dan juga netral. Nah, kabel ini sendiri merupakan kabel dari sambungan input dari modul surya yang ada di luar, di mana masuk ke MCB yang berguna sebagai proteksi pengaman. Kemudian outputnya merupakan fasa dan netral juga, antara kabel hitam dan juga kabel biru sebagai netral disambungkan pada SCC, yang mana di SCC itu sendiri terletak pada di bawah ini ada tulisannya merupakan PV plus dan juga PV minus sebagai input dari MCB modul. Kemudian di keluaran kemudian yang kedua yaitu DC combiner box, yang mana DC combiner box ini berupa ada dua MCB nya juga masih sama sebagai MCB DC. Nah, yang harus kita perhatikan pada MCB DC ini yaitu tegang yang berupa ampere yang ada pada keterangan di MCB ini sendiri. Di sini ada 63 ampere dan juga 32 ampere. Yang mana yang pertama MCB yang pertama kita bilang, dan yang ini merupakan MCB 2. Nah, yang ketiga ini merupakan sebagai pembaca display pada baterai yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan baterai, di bawahnya ada baterai. Di dalam satu baterai menggunakan 12 volt. Jadi ini kita sambungkan secara seri sehingga menjadi 24 volt. Nah, di sini keterangannya ada 25 volt, yaitu merupakan kenapa lebih, yaitu di dalam sistem kelistrikan pada tiap komponen mendapatkan nilai toleransi berupa 5%. Nah, jadi di sini keluaran pada SCC yang baterai ini kita sambungkan pada MCB, yang mana MCB inputnya yang sambungan dari SCC, kemudian keluaran ini kita sambungkan kepada baterai plus minus, yang mana tengahnya kita couple untuk menjadikannya seri. Kemudian yang kedua yaitu MCB yang disambungkan inputnya di kabel load. Nah, kabel load ini tersambung atau terhubung dengan MCB. MCB ini kemudian berfungsi sebagai pengaman pada inverter. Jadi kalau yang di tengah ini sebagai pengaman pada baterai, yang kedua pengaman sebagai inverter. Jadi keluarannya dari MCB ini outputnya tersambung langsung kepada inverter. Inverter yang kita gunakan merupakan inverter 2000 watt dengan kapasitas 220 1 ampere satu pasah, kemudian 24 volt DC. Jadi di sini juga dari SCC bisa kita lihat SCC. Jadi kan dalam SCC ini bisa kelihatan pada display bawah sebesar 25 volt, maka dia terhubung pada SCC, dia juga membaca sebagai 25 volt, yaitu baterai dengan satuannya volt kan di bagian bawah. Kemudian ini bisa kita lihat penanda di SCC. Ini ada tanda indikator baterai. Di sini bisa kita cek kalau untuk indikator baterai. Nah, baterai sekarang dalam keadaan 69%. Jadi baterai harusnya kan 100%. Nah, sekarang baterainya ada sekitar 1/4 yang berkurang sebesar 69%. Nah, di sini ada kelihatan gambar panel modulnya. Di sini ada gambar matahari. Ini merupakan indikator berapa watt yang didapatkan modul panel surya ini sendiri. Nah, sekarang dalam kondisi tidak sedang mengisi baterai, maka di sini 0. Kalau sedang kita mengisi baterai, di sini akan keluar perhitungannya berapa. Semisalkan semisalkan cahaya di luar sebesar 50 watt, di sini akan muncul 50 watt. Nah, dan juga indikator kalau sedang mengisi baterai, di sini akan jalan. Tandanya penuh, di sini berubah menjadi 100. Nah, di sini juga dalam SCC kita bisa mengatur dalam titik apa namanya?
titik terendah yang ingin kita titik terendah penyimpanan daya pada baterai. Misalkan di sini kita setel paling rendah 20%, dia akan otomatis mengisi. Yang mana keluaran SPC di sini yaitu ada plus sama minus, kabel hitam sebagai plus dan netral sebagai minus. Kemudian kabel ini sendiri tersambung kepada MCB, kemudian keluaran MCB yaitu kabel yang ini tersambung pada inverter. Nah, jadi kan guna inverter ini sendiri yaitu mengubah arus DC menjadi AC. Sehingga bisa kita pakai di rumah. Yang mana kan pada rumah sendiri kan merupakan tegangan AC. Jadi dari AC ini kemudian outputnya. Nah, di sini ada tertera output. Di sini ada dua output. Bisa kita pakai salah satu saja. Nah, jadi ini kabel output. Kabel output ini sendiri sama, yaitu merupakan fasa dan netral. Tersambung pada KWH meter. Nah, pada KWH meter ini di sini juga ada tertera. Nah, kita kan menggunakan KWH meter 22 volt. Di sini ada tulisannya. Nah, jadi di sini terbaca berapa tegangan yang masuk pada KWH meter ini sendiri. Nah, KWH meter ini kita kombin atau kita couple dengan SPD. Yang mana SPD ini kan merupakan grounding sebagai pengaman relay arus lebih. Dan juga KWH meter ini sendiri kita kombin juga dengan MCB. Di sini MCB satu pasang karena kita menggunakan tegangan 220 volt. Nah, MCB ini sendiri sebagai pengaman juga. Bedanya MCB yang ini dengan yang sebelumnya. MCB sebelumnya merupakan MCB DC dan MCB yang kita gunakan sekarang MCB AC. Yang mana turunannya output dari MCB ini sendiri langsung kepada beban. Di sini bisa kita lihat contohnya. Di sini ada colokannya, di sini ada saklar, ada lampu. Kita menggunakan lampu 2 watt. Pada papan trainer terdapat DC junction box yang terdiri dari 2 sirkuit. Apabila kita hidupkan di sini di KWH meter dia terbaca. Dan 1 terminal ground. Nah, yang masuk pada KWH meter yaitu sebesar 0,6 ampere atau 6 ampere. Dan juga 2 kilowatt yaitu sebagai lampu pada bawah. Selanjutnya ada solar charger controller. Selanjutnya ada solar charger controller atau SCC dan inverter. Selanjutnya ada combiner AC. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Perwakilan dari kelompok 3 PLTS Provinsi Sumsel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PLTS Tigo Sumsel.